Kata Allah, bila kita berpaling dari mengingati Allah, maka kita akan sempit, susah. Ya, jadi kita macam sesak nafas. Ya, padahal tak ada masalah apapun. Ya, ya. Jadi masalah yang kecil tu menjadi macam besar. Wanah, bahkan nanti kehidupannya wanah syuruhu, kata Allah kami akan hidupkan dia yaumal qiyamati a'ma. Maka dia nanti pada hari kiamat Allah hidupkan menjadi dalam keadaan buta. Ya, subhanallah ya. Kemudian dia bertanya, qala rabbi, ya, wahai Tuhanku, lima hasyatani a'ma. Kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Ya, wa qad kuntu basiran, dan padahal aku di dulunya ketika di dunia ini dapat melihat. Ya, kata Allah, qala, begitu pula kadzalika, seperti itu juga, atatska, telah datang kepada engkau ayatuna, ayat kami, fanasitaha, tapi engkau lupakan. Ayat Allah ini, wa kadzalikal yauma tunsa, maka begitu pula dengan hari ini, ya, yang kau buta ni, ya, engkau dilupakan. Subhanallah ya. Jadi oleh itu kita bagi orang yang beriman, kita kena ingat hari akhirat. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lewat. Setiap diri kita ini melihat jadi apa yang ma qaddamat, apa yang kita persediakan untuk hari esok. Wattaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Dan kata Allah, wala takunu, janganlah kamu menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang mereka telah melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka dia lupa, Allah melupakan mereka. Fa'ansahum anfusahum, diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka orang-orang yang durhaka, orang-orang yang fasik. Ya. Oleh itu hikmah, kebaikan orang yang mau rajin mengaji, belajar Al-Quran, insya-Allah dia tidak lupa. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak jadi orang yang pelupa, insyaallah. Jadi saya tidak nyanyuk, insyaallah ya, orang yang baca Quran, insyaallah. Kemudian tapi sifat orang-orang yang kafir juga ingin menjauhkan kita orang-orang Islam daripada Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dia berkata orang kafir, jangan kamu ni dengar Al-Quran ini, hendaklah kamu tak payah indahkan, tak payah kamu fokus. Jadi maknanya kamu sambil lewa aja, yang tadi itu kan, ya, seolah-olah kamu tak payah dengar aja, seolah-olah kamu tuli aja. Ya. Dan kalau kita tengok kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya pun begitu juga, ya. Bahkan dia apabila diajak berdakwah nih, ya, diajak sampai dia tutup telinga dia tutup dengan baju dia. Tutup. Ya, seperti kisahnya kisah Nabi Nuh. Jadi subhanallah, ditutup dengan jari dia, cukup dengan jari dia, bahkan dengan baju dia. Seolah-olah dia tanah banyak. Dan memang maknanya orang yang tidak mau suka mendengar ayat Quran, maknanya di dalam dirinya pun ada gangguan. Itu maknanya ada makhluk lain lah yang diam dalam diri dia. Nah, jadi oleh itu bila kita ada perasaan malas mengaji nih, nah, kita kena usaha terus, ya. Biar dia lari, ada perasaan gantung ke apa kan, jangan malah sebenarnya kita kena teruskan, insyaallah. Jadi obat juga sebenarnya, obat supaya kita sehat, insyaallah, terutama jiwa kita, insyaallah. Wala mustaqirun ka'lam yasma'ha kana fi udunaihi wa qalbi. Seorang bunyinya ada tuli, mereka ada kalangan. Kemudian fabasyiru, kata Allah, akibat daripada ini maka dia akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Insyaallah kita kembali ke bahasa Arab ya, sekarang coba. Dan apabila. Oke, ini maknanya ada berapa perkataan tuh, wa idza. Dua ya. Pertama, wa ni isim ke fi'il ke haraf wa? Haraf. Haraf apa namanya? Haraf jar. Apa mana haraf jar? Pembaris bawah. Nah, oke. Kita tengok asal pasnya. Barisnya apa tuh? Idza. Baris bawah.
Ida. Ya, dari atas ya, baris mati. Nah, dah akan ada alif kan? Oh. Nah, alif mat ya. Maknanya dia bukan araf jar. Ya, karena kalau araf jar selepasnya yaitu isim. Yang dia membaris bawakan isim selepasnya. Nah, ini selepasnya bukan di isim juga, tapi ini tidak berbaris baris bawah. Nah, jadi kita pernah ada belajar waw. Waw itu ada berapa jenis? Itu ada 7 kan? Nah, ada waw atof. Waw atof apa namanya? Waw penyambung cerita. Kemudian ada lagi waw istinaf. Istinaf itu apa? Permulaan cerita. Oke. Ada lagi wawul hal, waw yang menunjukkan keadaan. Ya. Kemudian waw apa lagi? Wawul ma'iyah, ya, waw yang menunjukkan kebersamaan. Kemudian yang kelima itu wawul qasam, waw sumpah. Kemudian yang keenam apa lagi? Waw nasab, pembaris atas. Ya. Kemudian yang ketujuh wawul i'tirad, waw itu yang menampilkan. Nah, jadi sekarang nih waw apa namanya menunjukkan nih? Istinaf, permulaan cerita. Nah, jadi walaupun ianya di permulaan ayat, tidak semestinya dia waw istinaf. Ya, tidak semestinya. Kita kena tengok. Jadi dalam kita belajar bahasa ini ada namanya dzauq. Apa itu dzauq? Itu feeling. Nah, kita rasa ni permulaan ke bukan? Nah, kita pahami dengan ayat sebelumnya ni. Dan apabila dan di antara manusia siapa yang membeli kelalaian percakapan, sia-sia percakapan untuk menyesatkan dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olok. Mereka itu bagi mereka azab yang hina. Dan apabila dia penyambung. Jadi wawul atof. Okey, bagus. Lepas tu idza, itu idza. Apa makna idza? Apabila isim ke fi'il harf? Idza apabila harf. Harf tu maknanya sendi. Apabila menunjukkan apa tu? Masa. Ya, jadi maknanya kita ada namanya isim yang menunjukkan masa, isim zaman. Masa zaman kan masa kan. Ada lagi namanya isim makan. Makan ni mana yang menunjukkan tempat. Okey. Jadi sekarang ni menunjukkan masa. Jadi siapa namanya isim zaman. Isim masa. Jadi maghrib, isya, subuh itu menunjukkan masa kan. Ketika, apabila, itu masa. Tapi kalau menunjukkan tempat, maknanya yang menunjukkan tempat lah. Itu depan, hadapan. Ya, dia menunjukkan isim zaman. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini pun ada ya, kita punya diagram yang ada tu warna apa? Warna pink. Warna pink. Namanya isim zorof. Jadi isim zorof boleh juga ya. Isim zorof zaman, ada yang namanya isim zorof makan, sama aja lah. Ya. Tapi kalau kita boleh cakap isim zorof makan, ataupun boleh juga isim makan atau isim zaman. Boleh juga kita cakap zorof makan, zorof zaman boleh. Kalau kita nak lengkap lagi isim zorof makan, isim zorof zaman, tapi sama je semua. Okey. Jadi maknanya dua-dua. Kalau kita cakap isim makan, isim zaman pun boleh. Kalau kita cakap zorof makan, zorof zaman tu boleh. Okey, sekarang ni yang menunjukkan zaman, masa, iaitu sa'ah. Sa'ah tu maknanya saat, masa. Kemudian yaum. Yaum tu apa dia maknanya? Hari. Syahrun. Syahrun menunjukkan bulan. Kemudian am, maknanya tahun. Kemudian bukroh. Bukroh maknanya esok. Esok pagi Goda petang.
Kemudian asilan, ya. Atau asyian, ya, waktu malam, petang, ya. Kemudian lail, malam, ya. Godan maknanya esok. Amas maknanya semalam, ya, itu kemarin, ya. Hina, ketika. Qabla maknanya sebelum. Ba'da, ya, maknanya selepas. Ba'da maknanya selepas. Al-an maknanya sekarang. Id, ketika. Ida, apabila. Lama, tatkala, atau manakala. Oke, ama ini menunjukkan isim makan. Ya. Isim makan, contohnya ama itu apa dia? Hadapan. Kenapa panggil makan? Ya. Dia sebenarnya bukan makan ini. Jadi makan tuh maknanya mim, kaf, alif, nun. Makanun. Makan tuh bahasa Arab maknanya menunjukkan tempat, ya. Kemudian amam. Macam ni Ustaz, yang orang panggil makom tu sama, lain. Oh, kalau makom juga menunjukkan tempat juga. Tapi mana dia punya macam sinonim lah. Oke. Kemudian waro'a. Waro'a maknanya belakang, ya. Khalfa pun sama dengan belakang, ya. Kemudian fauqa. Fauqa maknanya atas. Jadi fauqa dengan ala ni atas kan, tapi beza makna dia. Kalau fauqa maknanya above, ya. Above. Kalau ala maknanya on, ya. Tahta. Tahta maknanya di bawah, ya. Yamin maknanya kanan, ya. Kemudian shimal. Shimal maknanya kiri. Tilqa'a, ya, hadapan, ya. Haula, sekeliling, ya, sekitar, ya. Dakhil maknanya dalam. Kharij maknanya luar, ya. Janib maknanya sebelah, ya, sebelah atau samping, ya. Wasat maknanya tengah. Aqsa maknanya di hujung. Aqsa. Oke. Jadi di sini isim apa namanya? Isim makan ke isim zaman? Ida. Ya, isim zaman ada di sini, itu ida, ya. Ida, ya, isim zaman. Oke. Selepasnya coba Kak. Tutla. Apa mana tutla? Ia dibacakan. Oke. Isim ke fi'il haraf nih? Ia dibacakan. Fi'il apa? Ya. Fi'il ada 3 kan? Tadi kita belajar ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ini namanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Oke. Ia dibacakan. Fi'il mudhari'. Kenapa dia dimulakan dengan ganti namun? Oke. Ia dimulakan dengan ganti namun. Oke. Kemudian kita tengok di ujungnya. Kalau fi'il mudhari' ada apa? Ujungnya pada apa? Baris hadapan. Ini kenapa di sini ada barisnya apa tuh? Baris mati. Kenapa? Apa dia? Karena di situ ada haraf illah. Apa dia? Haraf illah. Apa dia haraf illah? Namanya haraf cacat. Haraf illah atau haraf cacat awi. Ya. Jadi oleh itu di situ ada macam kalau kita hada, ya, hada yahdi. Nah, di situ ada ya di situ. Di sini sama juga, ya, tutsla. Ya, ada alif, ya. Oke, kemudian di sini tutsla ini ia dibacakan. Ia dibacakan. Ia membaca sama tak? Ia dibacakan dan ia membaca. Maksudnya apa situ? Menunjukkan apa tuh? Kalau ia dibacakan maksudnya apa? Maknanya dia
Ia dibacakan. Bukan. Fi'il mudhari', dia fi'il mudhari'. Betul. Apa dia? Iaitu dia menunjukkan pasif. Betul ya? Pasif dibacakan kan? Kalau ia membaca, dia aktif kan? Dia membaca. Itu dia beza. Jadi maknanya kalau ia dibacakan, maknanya dia pasif. Kalau dalam bahasa Arabnya yang pasif itu namanya majhul. Apa dia? Majhul. Majhul itu yang jahit, yang tidak diketahui. Kalau yang aktif, ya, ia membaca ni, maknanya dia ma'lum, diketahui. Diketahui, ya. Okey. Jadi kita tahu yang jelas, kalau dalam bahasa Inggris, kalau tutla ni ia dibacakan apa? Sebagai apa? Pasif. Kalau ia membaca aktif. Ya. Okey. Kemudian jantinanya apa? Tutla. Mudzakkar ke muannats? Mudzakkar. Okey, ia dibacakan. Okey. Macam mana kita tahu ia mudzakkar? Tutla. Macam mana? Jadi macam ni. Kalau dalam sama juga dalam isim dengan fi'il ya. Cuma bezanya kalau isim kan yang kita tadi belajar kan, kalau perempuan tu ada apa? Kalau muannats Ada ta. Ada ta kan macam ni kan. Tapi kalau fi'il pun sama. Fi'il dia muannats dia ada ta atau basmati. Tapi pastikan ianya mana ia atau dia. Sekarang kita tengok ta atau tu sama juga ya. Ta atau tu sama ya. Tutsla ya. Okey, maknanya di sini mudzakkar ke muannats? Tutsla. Mudzakkar. Jadi maknanya tutsla tu ada apa? Ada ta di situ. Jadi tanya kalau yang fi'il mudhari kan tutla, ia tu fi'il mudhari kan? Ya. Maknanya dimulakan dengan ganti nama kan di sini kan. Jadi ta di sini ini menunjukkan huruf ta. Itu menunjukkan apa? Muannats. Ya, di sini muannats. Tapi kalau yang muannats, mudzakkar dia biasanya iya. Ya. Jadi sama. Cuma kalau tadi kalau apa? Kalau yang muannats isim kan? Isim ni dia macam ni bentuknya kan, tanya kan. Contoh muslimah. Tapi kalau dalam fi'il dia bukan ini. Bukannya macam ni. Ia Islam. Tuslim, tuslimu. Maknanya dia perempuan masuk Islam. Tuslim. Dia masuk Islam, ada ta di sini. Nanti kita akan belajar insyaallah. Cuma sama bagi tahu aja. Jadi maknanya kalau ada ta ya, kalau ada ta tu dia menunjukkan apa? Muannats. Ya, cuma bezanya dekat depan juga. Iya. Itu kalau fi'il mudhari'. Tapi kalau fi'il madhi di hujung mananya. Ya, kalau mananya fi'il madhi kan aslamat contohnya. Telah masuk Islam dia. Aslamat fulanah. Telah masuk Islam fulanah. Jadi aslamat ta di ujung tu maknanya menunjukkan apa? Muannats, perempuan ya. Jadi kalau yang penting kalau ada ta aja, kalau dalam isim menunjukkan muannats kan. Tapi kalau dalam fi'il ta juga menunjukkan muannats. Cuma bezanya kalau dalam isim pastikan dia bermakna ia. Sekarang tutla maknanya betul. Iya. Ia dibacakan. Maksudnya ia kan, itu menunjukkan muannats. Ia dibacakan lah atau telah dibacakan dia itu samalah. Ia dibacakan atau telah dibacakan dia menunjukkan muannats. Okey. Jadi jantananya apa muannats? Jumlah bilangannya
mufrad, ganti nama yang berapa? Ketiga ya. Ketiga adalah apa? Tadi mudzakkar mudzakkar ke mana? Mana ya? Kemudian satu banyak atau ramai? Mufrad ke jamak? Mufrad satu. Mananya hiya atau kunna? Kalau hiya menunjukkan satu ke banyak? Satu. Hiya. Satu. Kalau kunna? Banyak. Banyak. Jadi mananya? Hiya. Hiya atau kunna? Iya. Hiya. Oke, bagus ya. Silakan sebasnya. Alaihi. Ada berapa perkataan tuh alaihi? Berapa perkataan? Dua perkataan ya, dua kalimat ya. Pertama ala, ya pertama apa? Perkataan pertama itu ala. Ala ini isim ke fi'il ke haraf? Harap apa namanya? Harap jar. Apa mananya harap jar? Harap jar itu maknanya apa? Pembaris bawah. Ya, isim selepasnya. Pembaris bawah, isim selepasnya. Kerjanya apa? Membariskan bawah isim selepasnya kerjanya. Oleh macam ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak harap jar di sini? Ada tak? Ada tak harap jar di sini? Ada. Apa dia? Apa dia harap jar di sini? B. Yaitu ada B di sini kan. Jadi tidaklah tiba-tiba menjadi bismi. Asalnya kan ismu kan? Ismullahi. Gitu kan. Tapi kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu kerjanya nih harap jar membariskan bawah isim selepasnya. Ya. Jadi harap jarnya apa itu situ? Itu yang kita senaraikan di dalam diagram itu. Ya, yang dalam diagram yang putih itu, ya kan ada bi dengan fi la itu yang tadi kita sebutkan tuh. Itu semuanya adalah harap jar. Ya. Sampai ke aneh. Oke. Jadi maknanya ala dia apa? Isim fi'il haraf? Ala atau isim fi'il haraf kan? Isim. Ala. Ala tu nya kan? Bukan, ala. Ala tu atas. Isim fi'il haraf? Atas. Isim fi'il haraf nih. Dia Harap apa namanya haraf? jar. Haraf jar. Oke. Lepas tuh jadi haraf jar tak payah dihuraikan ya. Lepas ala Ya tuna. hi. Oh hi. Hi kan lepas ala hi. Alaihi. Oke. Ini maknanya apa? Nya. Atau dia ya. Oke, isim ke fi'il haraf? Isim. Isim ya. Isim apa namanya? Nya. Dia. Namanya isim. Saya boleh bantu apa? Isim ganti nama. Isim ganti nama. Ya, jadi kalau kita tengok di sini ada diagram nih, ada domir, isim namanya bahasanya isim domir ya. Domir itu ada yang melekat dan tak melekat, domir mutasil dan domir munfasil. Oke, sekarang ini domir mutasil atau munfasil di sini? Mutasil. Ya, bagus sekarang dia melekat. Melekat dengan apa? Ala itu dia apa? Isim fi'il haraf. Haraf apa? Haraf. Maka menjadi apa ini? Menjadi macam mana? Karena tadi ada haraf jar kan? Maka hi menjadi macam mana? Menjadi berbaris bawah. Menjadi baris bawah. Apa bahasa Arabnya yang berbaris bawah? Majrur. Ya, menjadi majrur ya. Oke. Jadi kalau saya tanya kenapa majrur? Ada haraf jar. Karena ada haraf jar. Bukan kenapa majrur, karena baris bawah. Padahal majrur itu namanya baris bawah. Kenapa baris bawah? Jadi kenapa majrur itu karena ada haraf jar. Apa dia haraf jarnya itu? Yaitu ala. Ya, bagus ya. Jantinanya apa hi? Jantinanya apa?
lelaki ke perempuan? Mudzakkar ke Mudzakkar. mudzakkar. Jumlah bilangannya satu ke banyak? Satu. Satu. Mufrad. Seorang ya. Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga. Hu. Apa dia? Hu. Hu. Hu ke? Sebelahnya itu hu, huwa. Bukan hu tapi huwa. Iya, ya, bukan huwa. Kalau hu-nya itu memang hi, ya, jadi hu atau hi. Nah, tapi maknanya yang lengkapnya adalah huwa. Oke, bagus. Coba Kak. Ayatuna. Ayatuna. Apa mana ayatuna? Ayat kami. Oke, berapa perkataan nih? Ayatuna. Dua. Pertama ayatu. Oke, di isim ke fi'il haraf? Isim. Apa tandanya isim di sini? Ayatu. Ada alif lam tak? Tak ada. Baris bawah tanwin? Tak juga ada. Baris bawah? Tak ada. Tak ada juga mudhaf. Makna. Mudhaf tadi itu. Ayat. Ayat Mudhaf. kami. Mudhaf. Dia mudhaf. Jadi ayat kami ya. Jadi dia mudhaf. Oke. Yang kinanya apa? Ayatu mudzakkar ke mana? Muannas. Muannas ya. Oke, ayatu ada ta itu kan muannas ya. Jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Jamak. Nah, jamak berganda kan? Ayat ya berganda. Oke. Jamak apa namanya nih? Kalau itu ayat. Berakal atau tidak nih? Tidak. Tidak. Oke, jamak apa namanya? Pusat. Jadi kalau kita tahu kan, kalau tadi ini yang laki-laki jamak mudzakkar muslimun. Ini jamak untuk mudzakkar namanya. Muslimin itu namanya jamak mudzakkar. Ya, kalau yang perempuan muannats muslimat. Ya, jamak untuk perempuan atau jamak muannats. Nah, sekarang kita tengok dalam perkataan ayatu ada tak di sini? Ayatu. Jamak muannats bukan? Jamak muannats ya? Ayatu. Jamak muannats ya, jamak muannats. Tapi dia tidak berakal. Dia tidak berakal. Oke, jadi mana ya? Kalau kita nyatakan dari jamak muannats boleh juga jamak muannats. Kemudian ganti nama yang keberapa? Domir yang keberapa? Ketiga. Ya, ganti nama yang ketiga. Apa dia punya ni ya? Domirnya ganti namanya sembunyi. Kunna ayatu. Tapi kalau kita translate boleh tak? Kita nyatakan mereka ayat-ayat boleh tak? Boleh. Karena ayat-ayat bukan tidak berakal. Jadi itu ayat-ayat atau ia ayat. Kalau kita dalam bahasa Inggris it's. Ia. Jadi itu tu atau ia tu maknanya dia atau guna. Ayat tu. Dia atau guna. Kalau dia jamak bukannya punna. Dia menjadi mufrad lagi. Oh. Karena dia tak berakal. Kecuali kalau kita nyatakan ibu-ibu, ataupun para ibu, para ibu. Jadi maknanya jamak kan. Tapi mereka ni para ibu ni mereka berakal. Jadi kita kan mereka ibu-ibu. Tapi kalau ayat-ayat boleh tak mereka ayat-ayat? Boleh. Walaupun ada juga emang sebenarnya ada juga ada satu ayat ya yang menunjukkan dianya hunna ayat muhkamats. Jadi ada hunna. Tapi di sini kita tengok perkataan sebelumnya tutsla, ia dibacakan. Ia dibacakan itu menunjukkan mufrad dan jamak. Ia dibacakan. Satu ke ramai. Mufrad. Jadi maknanya ayatu. Jadi ayat Al-Quran ini ada hubung kait, ada connection ya. Jadi ayatu menjadi apa tuh? Hiya atau hunna? Menjadi hiya. Karena itu surat hiya kan. Jadi yang dibacakan apa tuh? Yang dibacakan tuh yaitu ayat-ayat kan. Jadi ayat itu bukannya hunna tapi menjadi hiya. Oke.
Tapi dia jamak juga. Bukan ke ini sebab dia kata ayat-ayat kami ni Tuhan Allah. Ya, di sini walaupun kembali kepada Allah, tapi maknanya dia ramaikan, jamak kan. Tapi sebenarnya di sini maksudnya Allah dan kerajaannya. Jadi kalau Allah sendiri kan, tapi Allah dan para malaikatnya. Ayat-ayat kami. Ya. Jadi kami ini kembali kepada apa? Allah dan kerajaannya ataupun Allah dan para malaikatnya. Ya. Coba kalau ayatnya ayati. Kadang-kadang Allah menggunakan kata ayati, kadang-kadang dia menggunakan ayatuna, ayat kami, kadang-kadang juga dia menggunakan ayatihi, ayat-ayatnya. Itu kadang disebutkan begitu ya. Oke, kemudian selepas ayatu, apa makna kami, isim ke fi'il Arab nih? Kami isim. Isim, siapa namanya? Kami isim ganti nama atau bahasa Arabnya isim domir. Oke, isim domir. Oke, domir kan ada dua kan tadi kan? Domir apa? Domir yang melekat, apa? Domir muttasil, yang domir tak melekat, yang terpisah itu domir munfasil. Oke, mananya di sini domir apa? Ayatuna muttasil. Muttasil dengan apa? Dia melekat dengan ayatnya. Kan tadi ada yang melekat dengan isim, Dia melekat dengan isim. ada yang melekat dengan haraf, ada yang melekat dengan fi'il. Tadi kalau yang sebelumnya itu alaihi itu melekat dengan haraf jar. Nah, di sini ayatuna dia melekat dengan isim. Isim apa namanya? Maju kan. Ayatu. Tadi kan yang Mudhaf. isim mudhaf. Maka selepasnya menjadi apa? Kalau Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ya. Jadi kalau mudhaf itu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Kalau mudhafun ilaih tandanya apa? Ada alif lam, ada tanwin, juga antaranya juga ada domir. Domir sebelumnya isim, maka di sini menjadi mudhafun ilaih. Oke, jadinya apa? Ayatuna nih. Yatinanya mudzakkar ke muannats? Laki ke perempuan? Nah nih. Ya. Ini kan? Mudzakkar ke mana? Muzakkar. Mudzakkar ya. Mudzakkar jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Jamak. Yang namanya ke berapa? Nama ketiga. Ketiga. Sahih itu lah. Kami pertama. Apa? Artinya apa? Nahnu. Ya. Oke, selepasnya coba kan? Walla. Oke, walla maknanya telah berpaling di dia. Berpaling di dia. Mana ini isim ke fi'il ke harf? Fi'il madhi, telah berpaling dia. Oke. Jadi kalau fi'il madhi ini ya tandanya apa? Ada telah kan? Kemudian di ujungnya baris atas. Tengok sekarang di sini barisnya apa? Barisnya apa di sini? Walla. Baris atas, betul. Baris mati. Ya kan dia tuh kan. Walla. Nampak tak? Ini kalau baris atas macam tadi kan, darosa. Itu baris atas. Qoro'a. Ini walla. Ini baris mati atau baris sukun. Kenapa dia baris mati? Kenapa? Betul. Ada haraf cacat atau bahasanya apa? Haraf illah. Haraf cacat. Jadi haraf cacat itu apa hurufnya? Alif, waw dan iya. Alif, waw dan iya. Oke. Jadi oleh itu dia tidak baris atas. Jantinanya apa? Walla. Jantinanya apa laki perempuan? Walla. Mudzakkar ke muannats? Walla. Walla dia menunjukkan laki-laki ke perempuan. Walla telah berpaling dia. Mudzakkar. Ini jadi senang ya kalau
Kalau mudzakkar dia tak ada ta. Nah, tak ada ta kan di situ kan. Kalau muannas macam mana? Wallat. Nah, telah berpaling dia. Wallat. Ini dia telah muannas ya. Okey. Jantannya muannas, jumlah bilangannya apa? Mufrad ke jamak? Satu ke ramai? Wallat. Satu aja kan. Dia telah paling dia. Nanti namanya ke berapa? Ketiga. Ketiga, telah berpaling dia ketiga. Apa nomernya adalah huwa. Okey, bagus. Selepasnya coba. Boleh insya-Allah. Coba dulu. Walla betul mustakbiran. Mustakbiran orang yang angkuh ataupun apa? Takabur, sombong, ya. Okey, dia menunjukkan isim ke fi'il ke harf? Mustakbiran. Isim. Ya, kenapa dia isim? Ada alif lam tak? Tak ada. Tanwin? Tanwin ada tak? Ada. Maka dia confirm dia adalah isim. Jadi kalau ada alif lam, namanya isim apa namanya? Yang tertentu. Namanya al-ma'rifah. Yang tertentu kalau ada alif lam. Ya. Tapi kalau tanwin, ya, mustakbiran nih, tanwin kan? Mana dia tidak tertentu. Atau bahasanya apa? Nakirah. Jadi tidak tertentu. Oke, jantinanya apa mustakbiran? Jantinanya lelaki perempuan, mudzakkar kemana? Mudzakkar. Ya, kalau dia muannas namanya mustakbiratan. Karena ta itu kan? Tadi kata ada ta di sini kan? Jadi kuncinya gitu, kalau tak ada ta maka dia mudzakkar lah dia. Tapi kalau tak ada ta ya, macam tadi kan? Tutsla, itu muannas kan? Itu maka dia menunjukkan muannas. Okey, mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad ke jamak satu ke banyak? Ya, jamak. Kalau dia jamak maknanya orang-orang yang takabur. Di sini takabur aja kan, orang yang takabur aja kan. Maka dia mufrad ke jamak. Mufrad satu aja, ya, maknanya tidak berganda. Ya. Okey, ganti namanya ke berapa? Mustakbiran. Ya. Ketiga, isim otomatik yang ketiga. Okey, apa domainnya? Mustakbiran. Ya. Jadi kalau tadi drama yang ketiga kan, ya. Tadi mudzakkar ke mana? Mudzakkar. Okey. Mufrad ke jamak, satu ke banyak? Mufrad. Maknanya huwa tu atau huwa. Betul lah. Ya, huwa. Mustakbiran. Okey, selepasnya jawab Kak. Kak Allah. Kak ya. Ka'an. Okey. Berapa perkataan untuk ka'an? Dua ya. Seperti Bahawa. Okey. Ka ni isim fi'il araf. Berapa namanya? Araf ya. Okey. Lepas tu an. Bahawa. Araf. Bahawa perbuatan. Dia bukan isim. Dia bukan perbuatan. Okey. Jadi maknanya apa? Juga. Haraf gitu ya. Okey. Namanya haraf apa? Pembaris atas. Ada tak di sini? Nanti kita akan belajar namanya haraf nasab. Jadi maknanya. Tapi biasanya kalau haraf nasab ni dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepasnya. Tapi di sini karena ada haraf yang lain, maka dia an sini dia tidak berfungsi membaris ataskan. Walaupun dia harap nasab. Ya, biasanya kalau ada an, misalnya an yadrusa, bahwa dia mau belajar, an yadrusa, bahwa dia mau membaca an yaqra'a. Jadi mana dia ada harap ya, harap nasab. Tapi kalau di sini tidak membaris ataskan, jadi harap. Tapi namanya tetap harap baris atasnya. Lepas tu lam? Lam tidak. Tidak. Okey, isim fi'il haraf. Lam?
fi'il. Lam tidak. Kalau fi'il ada tak dia menunjukkan di perbuatan? Fi'il amar ya? Suruh. Dia perkataan lamnya, lamnya tidak. Tidak. Adakah dia menunjukkan suruh? Kalau suruh maknanya janganlah atau Jangan. tidaklah. Nah, jangan pun juga pertama suruh. Tegah. Ya. Dia maknanya bukan fi'il. Nah, kalau dia fi'il biasanya mesti ada ganti nama. Nah, itu fi'il mesti ada ganti nama. Kalau tak ada ganti nama maka bukan fi'il lah dia. Oke, kalau isim dia menunjukkan nama. Adakah dia menunjukkan nama? Tidak. Maknanya la. Nah, dia harap. Harap apa namanya? Apa mana lam tadi? Harap? Tidak. Dia harap tidak. Harap tidak. Iya, dia juga harap jazam. Karena lepasnya membaris matikan kan. Oke, tapi di sini kita tengok lam. Tidak kan? Jadi harap tidak. Apa bahasa Arabnya tidak tuh harap nafi. Harap nafi, harap tidak ya. Oke, juga dia juga membaris mati. Ya, membaris mati. Aku bahasanya harap jazam. Ya. Ada di sini harap jazam, ini ada. Itu di sini yang diagram warna pink. Ada lam, lamma, li atau la. Harf jazam. Lam mananya belum atau tidak. Belum dia mendengar. Lam yasma. Kemudian lamma. Lama ini maknanya belum pernah lagi, belum sampai lagi. Lama yasma, belum sampai lagi dia mendengar lagi. Kemudian li di sini maknanya li untuk atau supaya. Di dalam bahasa Arabnya lam suruh namanya, lam suruh. Kemudian Arab jazam juga la di sini maknanya jangan, jangan kamu mendengar. Maknanya ini tegah. Ustaz, kalau Arab kan cakap la tu tidak. Iya. Jadi la di sini boleh bermaksud dua. La boleh bermaksud tidak, boleh juga bermaksud jangan. Jadi kalau jangan boleh fi'il amar. Kalau jangan bukan fi'il amar juga. Jangan tuh maknanya dia tegah. Bukan suruh. Suruh, kalau suruh maknanya suruh kita buat kan? Ada kan suruh? Suruh dengan larang sama. Kalau suruhan dengan larangan sama tak? Lain. Suruh sholatlah kamu. Jadi kalau larangan jangan sholat. Ada kita disuruh jangan sholat kan? Kita disuruh sholat kan oleh Allah kan? Jadi kalau biasanya kalau larangan ini perbuatan yang tidak baik oleh Allah. Perbuatan yang baik kalau suruh. Begitu. Jadi maknanya di sini la di sini menunjukkan apa? Tidak ke atau jangan? Lam. Ini bukan lah. Lam nanti tidak. Tidak. Oke. Maknanya dia harap jazam juga harap nafi, harap tidak. Oke. Lepas tu yasma. Oke, boleh yang lain silakan. Buka. Yasma. Apa makna yasma? Berapa perkataan yasma?